Di dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan atau menjelaskan bagaimana terjadinya fana tidak serta-merta, tapi ada pengupayaan si hamba. Jadi artinya bahwa seorang sufi itu tidak secara otomatis bisa fana, tetapi ada proses pengupayaan yang lebih jauh lagi. Ketika seorang sufi mampu melihat Allah dan selalu berzikir mengingat Allah, menyebut asma Allah, belum tentu si sufi ini bisa fana, tetapi ada pengupayaan yang lebih lanjut, yaitu dengan cara geraknya itu bukan geraknya dirinya atau gerak keinginan nafsunya. Jadi misalnya begini, seorang sufi sudah biasa dengan selalu menyebut asma Allah di dalam hatinya, dan mata hatinya selalu berusaha untuk selalu memandang Allah. Nah, di ketika itu belum tentu seorang sufi itu bisa fana, tetapi ketika seorang sufi, ketika geraknya atau perbuatannya selalu menyerahkan kehendak itu kehendak Allah. Misalnya di suatu keadaan si sufi ini ada keinginan untuk bergerak atau untuk melakukan sesuatu. Nah, si sufi ini tidak mau melakukan gerakan-gerakan itu karena apa yang di hati si orang sufi ini takut perbuatan-perbuatan itu atas dorongan nafsu, sehingga dia menahan rasa ingin bergerak itu. Makanya tidak aneh ketika kita jika misalnya bertamu ke seorang wali, ke seorang sufi gitu. Kadang-kadang si sufi ini cenderung tidak mau menemuinya. Kita selalu beranggap, atau sebagian orang beranggap, bahwa mungkin si sufi ini tidak mau menemui kita itu karena kita ini orangnya kotor. Itu anggapan atau penilaian salah. Ini sama saja kita itu sudah menilai buruk pada sufi. Padahal sufi itu atau seorang wali ini tidak mau menemui diri kita yang bertamu kepada dirinya itu bukan karena kitanya yang kotor, tetapi dia ingin menemuinya itu atas benar-benar perintahnya Allah. Kalau seumpama menemuinya itu bukan perintah Allah, maka dia akan menahan dirinya. Misalnya di dalam sebuah cerita, Syekh Siti Jenar misalnya dipanggil oleh siapa itu saya lupa, yang dari pihak kerajaan itu. Syekh Siti Jenar itu tahu bahwa ada yang bertamu, tetapi dia berdiam diri atau membiarkan orang yang memanggil dirinya. Nah, perbuatan-perbuatan ini biasanya seorang sufi ini bukan tidak mau menghiraukan panggilan atau tamu kita, tetapi dia ingin melakukan perbuatan itu atas kehendak Allah. Dia tidak mau menemui kita ini atas dasar nafsu kita. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus perilaku sufi seperti ini, maka akhirnya Allah itu mencintai si sufi ini, karena Allah melihat seorang sufi ini baik dari hatinya, dari pandangannya, dari perbuatannya, orientasinya benar-benar hanya pada Allah, sehingga Allah itu mencintainya. Dan ketika Allah mencintai seorang sufi atau seorang hamba, maka terjadilah fana seperti itu. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, coba kita dengarkan apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futuhul Ghaibnya. Bila kau dekat dan sampai kepada Allah melalui pertolongannya dengan mengosongkan hati dari makhluk, nafsu, dan segala sesuatu selain Allah, sehingga hatimu hanya dipenuhi Allah dan perbuatannya, kau tidak bergerak kecuali kehendaknya, dan kau bergerak jika Allah menggerakkanmu, berarti kau telah mencapai tahapan fana. Nah, di sini dijelaskan ketika mampu sudah mengosongkan diri, mengosongkan hati dari makhluk, nafsu, dan segala sesuatu selain Allah, sehingga hatimu hanya dipenuhi dengan Allah dan perbuatanmu tidak bergerak kecuali dengan kehendaknya. Jadi artinya seorang wali ini tidak akan mau bergerak kecuali itu
kehendaknya Allah. Itu sudah jelas. Jadi dia tidak mau bergerak atas dasar nafsunya, sekalipun misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan dirinya atau apapun, karena seorang sufi ini sangat memperhitungkan gerak-gerik nafsu. Jadi yang mesti kita ketahui, mungkin kita tidak mengenal nafsu yang lembut-lembut. Seorang sufi yang mampu seperti ini, dia mengetahui bagaimana nafsu-nafsu yang lembut-lembut itu selalu datang menghampiri setiap diri manusia, dan seorang sufi mampu melihat itu. Makanya dirinya mengkhawatirkan kesalahan-kesalahan yang lembut-lembut itu ada pada dirinya. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bila sudah bersatu dengan Allah sebagaimana yang digambarkan di atas, kau bersih dari segala sesuatu selain Allah. Tak kau lihat lagi sesuatu kecuali Allah, baik di saat suka maupun duka, dalam takut maupun harap. Kau hanya menjumpai Allah yang patut kau takuti, yang layak kau mintai perlindungan, maka perhatikan selalu kehendaknya. Dambakan perintahnya dan patuhilah selalu kepadanya, di dunia maupun akhirat. Jangan biarkan hatimu terlambat pada ciptaannya. Di sini ada kalimat, maka perhatikanlah selalu kehendaknya. Nah, seorang sufi ini selalu memperhatikan gerak-gerik atau baik ucapan atau tingkah lakunya, selalu memperhatikan apakah ini kehendak nafsunya atau kehendak Allah. Pandangilah semua ciptaan seperti orang yang ditahan raja penguasa kerajaan besar. Sang raja membelenggu leher dan tangannya, menyalipkannya pada sebatang pohon pinus di tebing sungai yang berarus deras dan sangat dalam. Sementara sang raja duduk di atas singgasana yang tinggi, bersenjatakan lembing, panah, dan senjata lainnya. Lalu sang raja mulai mengarahkan dan melepaskan salah satu senjatanya kepada si tahanan. Lalu jika ada orang yang menyaksikan semua peristiwa itu, tetapi ia memalingkan penglihatannya dari sang raja, sama sekali tak merasa takut kepadanya, tak berharap kepadanya, tak iba kepada tawanan itu, dan tak memohonkan ampunan untuknya, pantaskah orang seperti itu dihargai? Menurut pertimbangan akal, orang seperti itu tergolong tolol, gila, tak berbudi, dan tak manusiawi. Wahai hamba, berlindunglah kepada Allah dari kebutaan hati. Setelah kau memiliki basiroh, dari keterpisahan setelah kebersatuan, dari keterasingan setelah keakraban, dari ketersesatan sesudah mendapat petunjuk, dan dari kekufuran sesudah beriman. Dunia ini bak sungai berarus deras, setiap hari airnya bertambah, dan itulah perumpamaan nafsu manusia dan segala kesenangan dunia. Sementara anak panah dan berbagai senjata sang raja melambangkan ujian hidup manusia. Senjata-senjata itu adalah berbagai unsur yang menguasai hidup manusia, meliputi cobaan, musibah, penderitaan, dan juga upaya yang dilakukan manusia untuk mengatasinya. Bahkan semua karunia dan nikmat yang diterimanya dibayang-bayangi berbagai musibah. Karena itu, bila seorang cerdik cendekia mau menyinggi masalah ini secara seksama, ia akan menyikapkan kebenaran nyata bahwa tak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Rasulullah bersabda, tidak ada kehidupan selain kehidupan di akhirat. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada ketentraman bagi seorang mukmin kecuali ketika bertemu Tuhannya. Nah, di dalam kalimat hadis ini, saya tertarik sekali bahwa ketentraman yang selama ini kita selalu mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, bahwa selama kita masih hidup di alam dunia, ketentraman dan kebahagiaan itu tidak akan abadi, akan selalu datang silih berganti. Jadi ketentraman itu hanya ada ketika kita selalu berusaha dekat dengan Allah. Dan itu pun sangat berat ketika manusia di alam dunia mampu melihat Allah, walaupun kita sudah merasa nyaman, tentram dengan memandang Allah, karena masih kita hidup di alam dunia, dan sementara dunia ini
sudah didesain oleh Allah itu dua pasang antara baik buruk dan sebagainya, maka rintangan-rintangan itu akan selalu menghantui kita, sehingga para wali, para rasul itu, para orang-orang soleh itu, sekalipun beliau ini sudah bertemu dengan Tuhannya di alam dunia, mereka ini lebih mengharapkan cepat berakhir dari kehidupan dunia, atau lebih menginginkan cepat meninggal, karena ketidaktentraman dirinya, sekalipun sudah bertemu, sudah mengenal Allah, tetapi selama masih di alam dunia, maka ketentraman itu tidak akan tenang, atau masih diganggu dengan hal-hal yang sifatnya memang sudah didesain oleh Allah, yang selalu silih berganti. Mungkin teman-teman bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.